Kalau Ya. Gus boleh tahu katanya cowok Indonesia itu romantis ya Mas? Oh iya, harus itu. Jadi saya kira cowok Indonesia itu romantis, itu hukumnya wajib. Jadi yang penting cowok Indonesia itu harus bisa membikin bahagia wanita dan bisa pokoknya kalau untuk saya Tar tuh, dulu. Mas Tarsan begitu enggak? ya saya harus menjawab begitu tuh ya. Sebenarnya Harus enggak. begitu. Oh enggak, harus Jadi harus romantis. jadi tidak dulu. betul anggapan kalau perempuan laki-laki Indonesia tidak romantis ya? Itu tergantung dari manusia. Ayo Mang. Iya pemirsa, selamat malam dan jumpa lagi bersama saya Putri Malam dan masih bersama mamang-mamang yang ganteng-ganteng, ya Mang. Dan masih ada hadiah 1 juta dipersembahkan oleh Irex minuman khusus pria dewasa. Dan tentu saja hadiah tadi dipotong pajak 25%. Dan pemirsa jangan pernah lupa passwordnya adalah siap lembur Mang. Oke pemirsa, langsung dari lantai 6 Hotel Indonesia. Oh di sini. Duh pindah-pindah ya Mang. Di lantai 6 Hotel Indonesia jawaban yang benar akan saya goyang seperti ini. Ayo Mang. Dan untuk jawaban yang salah, tak goyang seperti ini ya. Ayo Mang. Iya, silakan menghubungi kami sekarang juga. Dan jangan lupa passwordnya adalah siap lembur. Baik, pertanyaan pertama. Nyai Dasimah adalah seorang perempuan yang menikah dengan pria Belanda. Pertanyaannya, Nyai Dasimah itu berasal dari cerita rakyat daerah mana? Tarik, Mang. Tahan, Mang. Halo. 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 Halo, Iya. Angin Malam, Iya, siap passwordnya. lembur, Oke deh. Iya, dengan siapa, Mbak? Mbak Rahayu, Mbak Rahayu di mana? Bandung, Di Bandung. Jawabannya apa, Mbak? Betawi. Betawi? Pasti? Iya, pasti. Yakin? Yakin. Goyang ya, Mbak? Iya. Yumang gitu, Mbak. Yumang. Yumang. Aduh, Mamang gedangnya banyak deh. Mbak Rahayu 1 juta untuk Mbak. Dan dipotong pajak 25% ya, Mbak. Mbak? Iya, udah senang ya. Oh, masih ada. Mbak. Ya, Iya, dapat 1 juta ya, Mbak. ya, makasih. Dipotong pajak 25%. Ya. Oke, pemirsa, kita masuk ke pertanyaan kedua. Mang, gendang dulu, Mang. Udah, Mang, udah, ya. Apa untuk seorang perempuan yang menikah dengan pria bule atau pria asing, biasanya anaknya dikenal dengan anak apa? Disebut anak apa? Ayo. Mang, halo. Halo, Iya, passwordnya, Mbak. siap lembur. Dengan siapa, Mbak? Kokom. Mbak Kokom. Iya, Di mana, Mbak? dari Kampung Rawa. Kampung Rawa. Iya, Iya, jawabannya apa, Mbak Kokom? campuran atau Indo. Campuran atau? Indo. Iya, kalau dicampur pakai campur apa tuh? Beres. Campurannya apa? Campuran atau Indo ya, Mbak Kokom Indo, ya? Indo. Mbak Kokom ini termasuk anak Indo? Ya,
Indo juga. Indomie. Indomie. Ya udah Mbak Kokom digoyang ya. Ya. Yuk Mang. Mau 1 juta untuk Mbak Kokom. Iya. Iya, jangan lupa pajaknya 25%. Apa gini nggak mau? Nggak mau. Baik pemirsa, sayang sekali waktunya sudah habis dan sampai berjumpa dengan saya Putri Malam tentunya minggu depan. Selamat malam. Tarik Mas. Apa ya, Mas? Pemirsa, tamu saya yang satu ini identik sekali namanya dengan kehidupan rimba raya. Dia adalah seorang raja hutan. Raja hutan bukan sih? Dia bukan raja hutan ya, dia seorang anak yang terbuang di hutan dan dia menguasai hutan. Tapi yang satu ini namanya dikasih nama Tarzan tapi dia konsisten mau jadi pelawak aja katanya, nggak mau jadi raja di hutan. Kita beri tepuk tangan buat Mas Tarzan. Jangan ngantuk. Ini meskipun besok harus berangkat ke Malang, dia bela-belain malam hari ini datang ke Angin Malam. Mas Tarzan bicara soal perempuan asing ya Mas Tarzan. Pengalaman Mas Tarzan sendiri tentang perempuan asing gimana Mas? Jadi memang kebalikannya. Kalau tadi itu orang Indonesia kawin dengan bule, dan kebetulan saya sekarang itu istri saya itu bule. Oh gitu. Jadi Bulenya siapa? keponakan saya itu manggilnya bule. Aduh gue gak tahan lihat mukanya. Innocent. Mukanya udah capek. Enggak itu. Padahal besok pagi harus berangkat ke Jawa Timur, ngetoprak di Blitar dong besok. Tapi Mas, kalau Gus boleh tahu katanya cowok Indonesia itu romantis ya Mas? Oh iya, Ah, harus itu. Jadi saya kira cowok Indonesia itu romantis, itu hukumnya wajib. ah. Jadi yang penting cowok Indonesia itu harus bisa membikin bahagia wanita dan bisa pokoknya kalau untuk saya Tar tuh, dulu. Mas Tarzan begitu enggak? ya saya harus menjawab begitu ya. Sebenarnya Harus enggak. begitu. Oh enggak, harus Jadi romantis. Jadi tidak dulu. betul anggapan kalau perempuan laki-laki Indonesia tidak romantis ya? Itu tergantung dari manusianya. Ah. Jadi dimanapun seorang berumah tangga itu, seperti saya punya prinsip tetap toleransi, saling menghormati, saling membahagiakan. Jadi jangan sampai saling mengecewakan. Oh, gitu. Dia pasti nggak kecewa nih ibu. Soalnya gimana mau kecewa suaminya ngelawak terus ya begitu sampai rumah ketawa aja. Tapi ngomong soal Romantis rokok makan gratis. gak ada yang ngomong tuh romantis rokok makan gratis. Tapi kalau bicara soal jadi pelawak ya Mas, pernah nggak sih penontonnya tuh nggak ketawa gitu loh Mas ngeliat Mas ngelawak tapi malah nangis gitu? Jadi pengalaman selama ini ya nangis sih enggak ya. Jadi tapi memang kenyataannya saya merasa tidak lucu waktu saya jadi presiden. Pernah jadi Iya, presiden? pernah. Jadi Jadi siapa di waktu TV itu presiden siapa? Jadi itu gambarannya Presiden Soeharto waktu perjalanan dari sampai ada Super Semar apa itu. Jadi saya serius, tapi saya batuk gitu. Orang tertawa malah. Jadi di luar dugaan. Saya sebenarnya nggak kepingin lucu, tapi orang udah tertawa, nggak tahu. Atau itu nyambung seperti Pak Harto beneran atau bagaimana saya nggak tahu. Kayaknya nggak mungkin Mas ya. Kasihan orang-orang sama Mas. Kasihan loh ya. Tarzan udah berusaha ngelawak loh. Tapi kalau Gus boleh tahu dalam kehidupan sehari-hari kan mesti jadi pelawak gitu. Sementara kan Mas bisa serius gitu ya. Sebenarnya tertekan nggak sih Mas kalau orang-orang kayaknya ketemu, ih Tarzan, belum apa-apa udah diketawain orang gitu. Ya memang seorang pelawak seperti saya itu harus sudah memiliki ilmu siap. Jadi siap untuk dicaci maki, siap untuk dilecehkan. Kadang-kadang ada anak kecil, hei Tarzan. Kadang-kadang nggak dikecilin, kadang-kadang bisa marah juga. Tapi kalau marah terus bagaimana memang kenyataannya nama Tarzan. Lain ketemu dengan seorang bintang film yang, wah itu umpamanya siapa sekarang yang lagi ngetop itu. Tapi kalau pelawak. Jadi kita sadari juga. Kadang-kadang dilecehkan ya, maksudnya baru tahu loh kalau pelawak dilecehkan. Jadi sebenarnya dia maksudnya tidak melecehkan, tapi kadang-kadang kita menerimanya tuh begitu. Tapi kalau kita menyadari, sebenarnya itu supaya ngajak bercanda gitu. Oh, pengennya mereka Tarzan, ya itulah. pengennya Mas Tarzan tuh lucu setiap saat gitu ya. Saya enggak, kebetulan saya itu termasuk seorang pelawak yang tidak humoris kalau nggak salah saya. Jadi saya itu serius saya itu. Dan mudah tersinggung juga gitu ya. Ya. Hoi, Enggak. kipas jadi takut. Tapi kalau Mas di lingkungan teman-teman ya, di teman-teman pelawak untuk munculin ide ngelawak tuh gimana Mas? Ya, saya kira tergantung dari topiknya.
Jadi kalau umpamanya kita dikasih garis apa karena kita berdasarkan pengalaman jam terbang banyak, udah nyambung aja. Gitu ya. Iya nggak ada Mas, masalah. Ugus jadi pengen tahu nama Tarsan tuh sebenarnya dapat dari mana sih Mas? Nah. Kan kesel juga gitu anak kecil nggak pakai Pak, nggak pakai apa, Tarsan gitu ya. Jadi nama saya itu aslinya nama kecilnya tuh Toto Muryadi. Waktu di Lokaria saya pakai nama Tarsan karena katanya nama pelawak itu harus cepet diingat. Jadi kalau nggak cepet diingat itu orang susah juga mengingat-ingat itu. Jadi saya juga terima kasih kepada pimpinan Lokaria yang memberikan nama saya. Sehingga di Sri Mulat sudah mulus nama Tarsan sampai sekarang. Oh, pimpinan Lokaria itu siapa Mas? Namanya Bapak Amang Gunawan Amang dari Gunawan. Cirebon. Jadi istrinya seorang tokoh seperti Sri Mulat juga, yaitu Ibu Maleha. Oh, jadi Nggak tahun kenal berapa tuh. tuh kurang lebih tahun berapa? Saya pakai nama Tarsan ini bulan Maret tahunnya 78. Jadi lahir kembali bulan Maret tahun 78 ya. Umurnya berapa ya? Sekarang kayaknya muda kalau pakai nama Tarsan. Baru Mas, berapa. Ugus dengar-dengar juga sekarang udah mulai bikin album ya, nyanyi gitu ya. Iya. Bisa nyanyiin satu album nggak Mas? Jadi kebetulan saya termasuk salah satu dari vokalnya Westlife itu. Jadi Wastafel. wastafel. Saya bener Mas, tapi banyak pelawak-pelawak kita yang sepuh-sepuh ya. Saya bukan bermaksud bilang Mas sepuh loh ya. Belum saya. Udah agak-agak tahun 78 gitu lahirnya. Mereka tuh punya talent banyak selain ngelawak gitu, bisa nyanyi, bisa nyinden, bisa segala macam. Mas bisa apa lagi sih Mas selain jadi Tarsan? Ya paling saya bisa nipu istri saya aja. Akhirnya diakui juga kalau laki-laki Indonesia suka menipu Oh istrinya. enggak, ini kemunafikan itu saya kira perlu. Oh, gitu. Tapi yang penting prakteknya kan enggak. Buktinya awet ya. Nyanyi dong Mas. Nyanyi. Berdiri dong di situ Mas. Ayo. Kalau tadi ada kaitannya dengan apa perkawinan beda bangsa, mungkin saya akan menyanyikan sebuah lagu yang mungkin ya bangsa kita nggak ngerti juga maksud saya. Bisa? Lagu apa itu? Belum kan? Belum. Sambil berdiri Mas, duduk ya. Ngerti nggak? Belum. Coba diulang lagi Mas, coba diulang sekali lagi. Nyanyi batin. Batin. Dalam hati. Luar biasa. Sebuah lagu cinta tadi baru kita dengarkan. Jadi saya berharap penonton di rumah di mana saja yang penting ikut berimajinasi. Lagu apakah saya tadi? Ternyata menjadi seorang Tarsan, maksud saya Tarsan seorang pelawak, bukan hal yang mudah dalam kehidupan sehari-hari. Sedikit dilecehkan anak-anak atau orang-orang yang bertemu karena menganggap bahwa Tarsan harus lucu setiap saat. Tapi juga untuk tetap exist seperti Tarsan saat ini bukan pekerjaan mudah. Dia harus super kreatif. Seperti barusan saja dia menyanyikan sebuah lagu yang kita semua tidak bisa dengar dan tidak bisa mengerti. Tapi itulah Tarsan dengan keunikannya. Tapi perempuan yang satu ini juga unik. Karena dia bisa bertahan tetap seksi sepanjang masa. Siapa lagi kalau bukan Sarah Azhari. Kita beri tepuk tangan.